Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamamu. Kau membuat yo senyum, membuatku tertawa, membuat hati bahagia. Yesus, kaulah sahabat, Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. yo kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat. Shalom. Baik. Tadi sudah dibagikan satu kertas kecil. Lit nggak dibagikan membantah ada kertas si titik. Enda si pertama baca kari si pelajari, kita bisa mengerti bagaimana sebuah keluarga dimulai dari iman dan dinyatakan di dalam kasih. Jatuh dan bangun cinta dalam keluarga itu bisa kita lihat melalui iman kita. Kalau kita nggak punya iman, nanti kita nggak bisa lihat, aku jatuh atau nggak ini ya, aku bangun atau nggak ini ya, aku jatuh cinta nggak ini ya, aku lagi bangun cinta atau nggak ya. Ya, akhirnya kita hanya menjalani hidup ini, ya seperti apalah nanti terjadi, jadilah. Nah, kita harap itu tidak terjadi. Apa yang kita lihat dari bagian ini, kini tekan keluarga, kakak. Jadi kartu kakak itu, itu oke. Kai artinya kartu kakak ya? Buktinya kamu keluarga, masuk kamu sadar rumah tangga. Kai PKR urusan di pemerintahan mesti pakai kartu keluarga. Kartu maksudku enda karunia Tuhan membantah. Jadi dari karena bantuan pemerintah karunia Tuhan yang membantah. Membantulah kami selalu kenca. Kami lalu kenca berarti kami lagi karuniakan. Tapi kakak sis kalenda yang hari ini kita lihat ini berbicara soal kini tekan keluarga, kepercayaan keluarga. Mari kita melihat Lukas 17 ayat 5 dan 6. Di kertas ini juga sudah ada. Ngulit ija dituliskan bahasa Indonesia, bahasa Karo. Apa karya siap murah ngang kaisa? Sejakar siantusi. Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kayak ini nah, tambahkanlah iman kami. Bahasa Karona emakan ini rasul-rasul eman Tuhan, pegegehi min kini teken kami. Murid-murid punya pemikiran, harus ditambahilah iman ini. Dalam bahasa Karo, pegegehi min. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Rupanya kalau mau menambah iman, pegegehi kini teken, puja kita re. Tuhan Yesus. Ada dahara, ruk perbulangan lah tambah kini terkena. Perbulangan, ruk dahara lah tambah kini terkena. Lah kari buang kain tu. Mau mencari perbulangan ke dahara, berubah hati. Begitu nanti dahara ngerana langsung disergang. Lah tambah kini teken. Jom ya di jenderal lah begitu pakai. Ya. Iya. Jadi kuja kita harus makan apa tambah kini teken tak? Amin nabi ku pada biru, ku Tuhan ingin aku roh, oke? Amin nabi ku gereja ku aku roh, ku Tuhan. Kan ingin mengekai gereja anda? Kalau gitu kan, ku Tuhan ingin syukuri, oke? Iya. Enam menandai rasul-rasul, isi kita rasul-rasul anda.
murid-murid sing nggoni ajari, murid-murid sing nggoni utus, nggo ya ajari perlengkapi nggo utus, rasul. Adalah nganyani utus, murid-murid gelarna erlajar iya, perlengkapi iya. Keca enggo iya erlajar, enggo lengkap kap Tuhan, utusna gelarna kai rasul. Nah kita ini cari perpulungan ke gelar-gelarna, entah pengurus artinya ia enggo siap untuk mengurus, kencani perlengkapi, keca ia jari siap jadi pengurus. Jadi pendeta tapi bagaimana? Ya nomor 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini jawaban Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Wah. Murid-murid minta tambah iman, pegawai kita teken, nina Tuhan Yesus. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, bukan sebesar buah sawit ya, sebesar apa? Biji sesawi saja, sedikit andai. Nina Tuhan Yesus, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, dengan batang kayu pebat panci kita ngerana. Kayak ini nah, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Panci si geser, si pindahkan. Hebat Nina Tuhan Yesus, dan ia akan taat kepadamu. Pernah sebagian dulu lang? Lah pernah. Ya, kayak lengan begini beritanya. Ada gua bagi berita, begini beritanya bahan sih. Nah, kayak bagi si jadi. Bahasa karena begini Nina. Ngaloi Tuhan, ada lit kini terkendu. Adik kainnya. Ada lit. Ada lalit olah, oke. Ada lit kini terkendu, sengkepuah sabilah gia. Banci ikata kendu man batang ara enda, meruahlah kam. Suanken bandu ibas lawit. Dan minter pe ikut kena katandu Adelit kini terkendu sengkepuah sabilah dia. Banci ikata kendu man batang ara enda. Waktu lit je batang ara, bantu hari suan-andingan. Meruahlah kam, suankan bandu ibas lawit, dan minter pe ikut kena katandu Adelit kini terkenta bagi saya katakan Tuhan pas jabuta, pas keluarga anta. Kami kan bukan si jadi. Ada batang ara saja pekan sulaman si miser. Itu sebabnya kita perlu mengenal iman kita. Ini tekan mesti ditandai. Oleh karena katakan kita luar kini tekan, padahal langar kini tekan. Ada ni kini tekan besar kebuah. Sabilah dia. Murid-murid engkau dilebokkan, dipanggil. Murid-murid engkau iajari. Murid-murid engkau iutus sekali. Tapi ibas paksa si Lukas 10 itu enggak. La ilah Yesus ini terkena. La ilah Yesus. Kan ini kini terkena. Ilah ini kini terkena. Kemandu kan ini kini terkena. Tuhan kira-kira kan ini kini terkena. Masih teh. Karena laban silang si penting bas keluarga. Si penting bas kegelunta. Persadaan taras Kristus. Ini tekan artinya persadaan taras Kristus. Ada nelpon dai pakai jaringan WA misalnya, dalam kita ngerana. Ada li kita gendu dalam kita ngerana ras Tuhan. Dalam kita kari panci melakukan kasih katakan Tuhan. Ada lagi kita kendu lakam kari ngasut Ugakin kita kendu. Murid-murid rasul-rasul nggak pernah diutus sekali.
La ilaha Yesus kini terkena. Bukan ada kita kendu. Kasih cinta dengan lalit kita kena dah lurit tadi. Ada lalit dalam narah Tuhan Yesus. Lapan tilit dudukta. Dari lagun tandai tilit duduk talit puasa. Terkitakan tilit je kini terken. Tilit je Tuhan Yesus. Kaya hendak artina sini katakan Tuhan Yesus enak. Kini terken enda artina ada kita ersadar Kristus. Unggu tubuh kedua kali kan. Kami mungkin ke ninduman Tuhan, tapi baca dalam hati kita kan. Ke kami mankasih nak katakan Tuhan, tapi baca dengan ersadar Kristus, lengah jadi kata Tuhan dah pas geluh. Kini terken enda kata si unggu jadi, unggu lahir kembali. Rusuh kasih ikatan Tuhan. Maka kini ketentah kalak Kristen beda kini tekan kalak sesederaan. Juga ada kini tekan dulu. Entah kalau menipik asal kebuah samilah dia dengan Tuhan Yesus. Mari sini si arah kulina. Roma 10 ayat 10 itu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nggak mungkin dia beriman kalau dia nggak dengar firman Kristus atau tentang Kristus. Kini tekan pastilah kini tekan bas Tuhan Yesus Melalang kalak te erdin narkoba. Te kang gelarna. Te ia depan na diisap na ngadai tenang kapnya. Ada minum kopi, te ia nak minum kopi tuduh aku nina. Kini tekan kang, tapi dah kini tekan sebagai katakan pustaka sibadia. Masa karena tadi kini tekan rohna arah megi berita dan isi berita kata karena Kristus. Maka usul si oge pustaka sibadia. Dia kata karena Kristus. Ada paran sudatkah ngebuatkan sudah diceritakan meskipun penggenapannya nanti dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru lebih mudah kita mengerti tentang Kristus. Injil tentang Yesus Kristus. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita baca tentang Kristus, di situ nanti iman kita baru ada. Timbul, lagi kini tekan rehna arah megi berita labo kita kan sekolah pendeta, labo kita kan melayani, tapi arah ia megikan berita karena Kristus. Nggak suka balik kita kan nama, nggak pernah begitu karena Kristus. Isa kan Yesus naik, memang begitu kedungin na. Tidak Yesus juru selamat, tapi kami lalap labo dungi di dosa Rusia. Kami selamat. Enak motor ke Medan, lah anak ini motor ke Medan, lah kami Medan. Langkah dungi motor ke Medan, dia kami atas bani itu. Yesus juru selamat, tapi asal lalap dari gunung sampai 56 tahun umurnya. Yesus Tuhan minta, Yesus Mahada, Krina yang punanya. Ada iya kalau ras kita pun aman kelewat, nggak ada masalah. Iman itu pada waktu kita bersama dia. Kasih katakan nandai bantu jadi pas kita. Bukan anak kita kena arah mugi berita karena Kristus. Kaya daging na Yesus Kristus mantahan dia. Ada memang gulit kita kan kaya daging na mantahan dulu. Entah nggak ada pun Tuhan bilang sama kita ngaku-ngaku sudah beriman. Percayanya tuh Pak Pendeta, percaya. Hari ini banyak orang percaya tapi tidak punya iman, tidak beriman. Mereka menerima Yesus tapi tidak dilahirkan kembali. Nggak ada imannya. 1000 kali pun menerima Yesus, kalau nggak dilahirkan kembali nggak jadi itu.
ketika orang dilahirkan kembali, di situ ada kehadiran Allah, kuasa Allah, kehidupan Allah, sifat Allah, pribadi Allah ada dalam diri kita. Seperti seorang anak yang dilahirkan, di situ ada seluruh sifat orang tuanya turun kepada anaknya. Kalau memang kita percaya dalam Efesus 2:8 ini iman keselamatan sering diambil dari ayat ini. Apa kata firman Tuhan? Yuk kita baca sama-sama Efesus 2:8. Di kertas ini aja ya. 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman Tuhan ini sering sekali dipakai sebagai dasar iman kita. Kayak Tuhan J. Apa kata firman Tuhan ini? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Banles ada di batal ni. Labur kita kan totondu, labur kita kan kerajinan du, labur kita kan persembahan du. Eda kita kan perkuati di batal. Oleh iman, iras kita kan dundai. Kasih bahan Tuhan, kasih katakan Tuhan, tekam en kini teken. Ada lakam tek, lah jadi kini teken. Kini teken aku ngobas. Kasih katakan Tuhan dan tu aku je aku. Enak motor ku medan dina. Nangki haku nanti motor dai. Enak belar kini teken. Bagaimana terbanci kamu seh medan. Begitulah nanti supaya nanti hidup kita ini bisa mengatasi berbagai masalah karena kita bersama dengan Tuhan. Makanya dalam rumah tangga jatuh itu biasa. Bangun itu yang luar biasa. Tapi kalau kita punya iman, nggak ada sesuatu yang sulit. Karena Tuhan punya rencana dan Tuhan ada di sana. Soal keselamatan kita juga sudah Tuhan siapkan. Yesus Kristus, Ia melakukannya di atas kayu salib itu. Kalau kita percaya itu, dosa kita selesai. Selesai. Kalau kita percaya itu, kitalah orang yang berbahagia, kita orang yang diselamatkan. Tapi kalau kita bilang, kalau enggak aku kudus, kalau aku enggak rajin, ya kalau aku enggak berdoa enggak selesai itu, kita bilang lagi. Ini enggak jadi imannya. Enggak jadi. Keselamatan kita itu adalah karena kita percaya Yesus Kristus sudah selesaikan semuanya. Sudah
menjadi jalan pendamaian bagi kita. Sebaliknya, Matius 17 ayat 19-20. Mari kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Ia berkata, 1, 2, 3, ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Waktu itu murid-murid tidak bisa mengusir roh dari seorang yang dirasuk setan, yang sakit ayan. Yesus berkata, mengapa mereka tidak bisa? Karena mereka dikatakan kurang percaya. Karena sekiranya mereka mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Waktu itu Yesus hanya sebentar ke atas gunung bersama dengan 3 murid. 9 murid ada di bawah. Yang 9 murid itu diperhadapkan dengan satu masalah. Ketika ada seorang bapak membawa anaknya yang kerasukan setan, yang sakit ayan. Ternyata murid-murid tidak bisa menyembuhkan itu. Hal ini mengingatkan kita, tanpa Yesus kita nggak bisa melakukan itu. Yesus pada waktu terpisah dari murid-murid hanya beberapa menit secara fisik. Tetapi murid-murid memang betul-betul tidak punya iman. Yesus berkata, kamu kurang percaya. Adilit kini tekendu. Lalit si mentahat mentani. Bahasa karonan ini bagenda. Ngaloi Yesus pertahankan kurang tel. Ingat adilit kini tekendu asap buah sawilah dia. Lan sikap ikatakan duman uruk enda. Miser ibas ingandu enda nari kujah. Janah miser me uruk Labolit kaipe si mentahat man pandu. Ini nak. Labolit si mentahat man pandu. Geluhenda mutahat cakap lalat makausur dabo. Adilit kini tekendu wakap bagi si katakan Tuhan Yesus enda. Lalit si mutahat. Engkai makalit kesirangan pas dabu. Terlalu berat ia kapnya. Lalit kini terkena bagi si katakan Tuhan Yesus enda. Lit lagi kini tekendu. Lalu pendeta mutasa. Kami mutah kini tekendu. Engkai makana kusungkin bagi kini tekendu kini teken keluarga andu. Maka waktu menikah dulu kan kita bilang yang seiman, gitu ya kan? Kan gitu dulu ya. Ya kita kan si laki lo jelas kini terkena ya si berharap lah kan jelas kini terkena. Ya pagi kita belajar dengan pendeta katanya. Puji Tuhan jadi pula imannya ya. Kalau nggak jadi kan kemana itu? Ya nggak tahu kemana lagi lah. Maka kita bersyukur kalau kita mendengar firman Tuhan, ada iman kita. Kini tekendu kam dahara, kam perbulangan. Uga kini tekendu kini teken keluarga. Ada ngerana Tuhan man perbulangan, ngeranakah Tuhan mendahara. Makanya perlu si banbas keluarga kita saat teduh, misbah keluarga. Ras kita tertoto, ras kita mengge pustaka. Balikin kini teken-tentah lang. Sada tenaku juba, sada tenaku kota. Rubah hati. Sada man ini sada lang nonton begini, berubah hati. Padahal man merah nonton tambah 2 deh. Itu rubah hati. Kini teken kita secara pribadi ras Tuhan. Enak begini teken keluarga. Ije dalit ban penunggu yang tuliskan karena kini tekendu ras kini teken keluarga. Artinya kini tekendu mesti ngeteh pasangan du. Idah kini tekendu bas keluarga. Adalah idah kini tekendu entah lagu kari sitah gua nanam nabah perjabun. Lo sitah kari Tuhan dai kari sirdahin mas geluh ta. Lasitah kekelangan sidahkan pasangan tandai kari bas Tuhan nari lagi dah kini tegen mo dalan nasi idah kerina kejadian bas jabunta ije Tuhan ratahin tahlang
ada yang Allah buat atau tidak. Nikmatnya dalam sebuah keluarga ketika Allah hadir di situ. Kalau tidak ada Allah di situ, keluarga itu hanya timbul permasalahan. Gope kelem tendaharaman perbulangan, lalap lakapna puas. Gope kelem ate perbulangan mendahara, lalap lakapna puas. Sehingga kari nanti kami sharing cerita, oke? Ya, jadi ini firman Tuhan. Ini tekan keluarga. Ini tekan enda mau jadi dasar kekeleman gibas jadi. Kekeleman kari idah. Adi lit kini tekan Adi lang kari si idah. Adi lit kini tekan du. Nabuh pekari kam. Lit gegeh du keke. Sekalipun nanti kita jatuh, kita bisa bangkit. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Dia punya penolong. Dia bersama Yesus. Ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Ya, baik. Sampai di sini saja. Saya ingin kita ambil waktu untuk berdiskusi. Di situ kan di acara kita kan diskusi. Dua orang cerita. Dua orang ya. Jangan dengan pasangan. Jangan dengan pasangan. Ya. Dua orang. Kalau boleh lain pos. Ya. Oke. Kita ambil waktu 15 menit untuk cerita itu, nanti kita akan sharing ke depan. Umurnya sama. Umurnya sama, yang dekat-dekat saja, yang dekat bersebelahan. Ya. Tapi jangan pasangan. Kalau dengan pasangan bergeser. Ya, kalau satu pos masih bisa dimakan. Tapi usahakan jangan satu pos. Oke ya, cerita. Yang perlu diceritakan. Coba akan minta cerita karena kini tekan dulu. Ceritakan imanmu. Oke. Kameramen tolong disorot ya, siapa yang nggak diskusi. Ya silakan 50 menit dari sekarang. Ya, sekarang tiba waktunya ruang diskusi ya. Oke. Ruang diskusi sekarang ini. Lari cinta. Masing-masing. Kamar mandi. Ada mama kan? Mau ngepas? Siapa yang punya pasangan? Apa punya pasangan? Iya. Karena itu kita akan melihat nanti bagaimana campur tangan Tuhan dalam keluarga kita. Tapi kalau kita nggak punya iman, lah kita ras Tuhan, lah mungkin miser batang arah dai, lah mungkin lemahnya geser, nggak mungkin. Bahkan perkara kecil pun kita anggap begitu besar kalau kita nggak bersama Tuhan. Tapi kalau kita bersama Tuhan, perkara besar pun jadi apa? Perkara kecil. Pencobaan ini pencobaan biasa. Anggaplah satu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai-bagai. Itu kenapa?
bisa begitu berpikir? Karena imannya ia bersama Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, iman seperti ini mesti kita miliki. Baik, saya ingin ada dua orang ya bercerita di sini. Apa tadi yang diceritakan dalam diskusi ini? Satu yang laki-laki, satu yang perempuan. Ayo, nggak usah panjang-panjang. Siapa yang mau atau saya tunjuk? Yang maulah, saya lebih enak gitu. Ada kerelaan daripada paksaan. Silakan. Dari ke pengantara, ini paling banyak tadi. Ayo, yang perempuan, ya makin spesifik ya. Ayo maju ke depan. Maju-maju Ahman Banta Krina. Yang diceritakan iman saya, Pak. Ya, jangan iman orang lain. Ya kan tadi sharing mana tahu iman. Ya, saya beriman sama Tuhan Yesus Kristus ya. Karena iman itu kan tidak bisa dilihat gitu ya. Iman itu bisa dirasa gitu. Jadi iman itu ya melalui perbuatan dan keseharian di dalam kehidupan ini gitu. Memang udah percaya sama Tuhan, kita bilang gitu ya. Nggak bisa lihat, nggak ada benda. Jadi saya gini memperhatikan iman itu di dalam kehidupan ini, di situasi sehari-hari. Sering itu juga tidak seperti yang saya ingin gitu ya, baik keluarga, anak-anak dan mungkin lingkungan gitu. Tapi disitulah saatnya iman itu dipraktekkan, dipertaruhkan imanku itu tadi gitu, kepercayaanku itu. Kalau sudah beriman sama Tuhan Yesus, ya itulah saatnya gitu. Kalau mau marah, kan nggak jadi marah, kata Tuhan nggak boleh marah gitu. Jadi kalau mau kesal juga, ya di situ iman tadi kuperlihatkan gitu. Jadi untuk mempraktekkan iman itu di kehidupan ini, sebenarnya saya itu nggak gampang gitu, susahnya begitu. Tapi harus aku berjuang gitu kalau bersama dengan Tuhan Yesus tadi gitu. Jadi iman itu ya gitu tadi lah, kalau menurut saya gitu tadi ya, tidak kelihatan tapi harus ada dampaknya bagi kehidupan ini, entah di keluarga, di anak-anak dan di lingkungan gitu. Ya itu Pak Pendeta, terima kasih. Baik, terima kasih Mak Sion. Bujur melala ya. Siapa di sini yang sudah bisa mengatasi marah? Angkat tangan. Mak Sion tadi bisa mengatasi marah, dia nggak marah. Itu pohon ara baginya itu. Bisa digeser. Siapa yang bikin marah Mak Sion? Nggak apa-apa, ada Mak Sion di situ. Biasanya orang paling dekat dengan kita yang bikin kita marah. Jujur aja lah, jujur. Ya. Setan nggak bikin kita marah. Ya. Setan senang kalau kita marah. Kau bapak dari Kuala. Kau bapak dari Kuala nih. Siapa Bu? Bapak Immanuel. Yang mana Bapak Immanuel? Allah beserta kita ini. Ayo Bapak Immanuel. Entah gunung apa yang digesernya hari ini, entah pohon ara apa yang diangkatnya, karena Tuhan Yesus ya kan? Kan bukan karena tadi berkaitin Mama Sio, bergintin. Bila kita kan bergintin nama karena kamlan dari merau. Ada kita kan Tuhan Yesus kini. Ya ini, dan Bapak Immanuel. Kayak arti Immanuel dah. Bapak bapaknya.
Ya, terima kasih. Kalau menurut saya dari sharing kami tadi sama Bapak Kesya, kalau iman, kalau menurut firman Tuhan tadi, asal sebesar biji sesawi saja imanmu, gunung pun pindah, katanya itu tadi. Kalau kami tadi cerita, nggaknya seperti itu imanku gitu. Hanya saja kan itu pengaplikasian di dalam kehidupan gitu. Kalau macam saya secara khusus gitu ya, kalau mengingat gitu bahwasanya iman itu tadi ada dasarnya gitu. Walaupun nggak dilihat, tapi ada buktinya gitu. Ada pun yang diharapkan, tapi ada dasarnya gitu. Jadi kalau saya secara khusus gitu ya, macam iman tadi yang saya rasakan ya, macam saya disebut Bapak Immanuel gitu. Jadi dulu itu memang ada ceritanya gitu. Waktu anak kami itu gitu ya, banyak yang terjadi yang kami alami gitu. Jadi disitulah ada iman untuk kami secara keluarga gitu, karena beberapa kali terjadi kegagalan. Terus berobat kami ke Medan pun gitu, di situ tunjukkan Tuhan tadi. Dokter yang udah kenal Tuhan, jadi di situ juga dikasih kami pengertian gitu. Dari situ pun banyak gitu yang membuat iman kami itu perlu dibuktikan gitu, dimurnikan. Jadi kenapa waktu di situ itu gimana ya, banyak terjadi karena berulang kali berobat ke sana, berobat sama dokter itu bukan apa ditanyanya apa macam segala, karena udah bertobat tadi tetap ke arah situ ditunjuknya gitu. Jadi udah dibilang berapa kali kegagalan karena kuret juga sekali di sana. Berdoa dulu kalian, entahkah ada yang salah dalam hubungan kalian, katanya di situ gitu. Jadi di situ dokter kok kayak gini, gitulah aku ya kan. Dokter kok kayak gini gitu. Jadi di situ memang kami datang kepada Tuhan tadi juga gitu. Dalam iman tadi, kalau kata Tuhan tadi, sebab upah dosa ialah maut. Kalau memang percaya, itu terjadi gitu. Jadi itu juga terjadi sama kami. Udah kuimani, udah ku tahu bahwasanya upah dosa itu maut gitu. Jadi udah ku bilang dulu aku percaya. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, katanya. Ku cari juga pasanganku walaupun nggak seimbang gitu. Nah, jadi itulah terjadi. Sebab upah dosa ialah maut. Kayak gitu tadi. Bahwasanya apa? Banyak yang terjadi dalam keluarga kami. Ditunjukkan Tuhan tadi. Apakah iman kami itu betul gitu. Jadi disitulah bukti iman tadi gitu. Bahwa kami lihat itu tadi. Ketika kami datang kepada Tuhan dan mengiya dan aminkan perkataan Tuhan tadi. Di situ baru Tuhan buktikan gitu. Dari di situ walaupun banyak biaya, banyak kebodohan kami di Medan karena bolak-balik ke Medan pun gitu. Banyak penipuan di Medan, katanya naik becak pun nggak berani, tapi harus gitu karena disuruh cek darah, tempatnya pun nggak tahu, naik motor apa pun nggak tahu. Tapi itulah karena Tuhan tadi gitu. Jadi disitulah memang iman di dalam keluarga itu tadi, maksudnya itu ya kayak arti iman itu tadi ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan gitu. Kalau akibat sebab upah dosa ialah maut, kalau nggak kita jalankan, udah kita ngerti, udah kita tahu, maka ya maut tadilah datang, bukan mesti mati gitu. Tapi ada yang tidak pas itu Tuhan kasih tahu gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Noel ya sudah sharing ya. Yang belum tahu seluruhnya nanti hubungi dia ya. Karena kami sudah tahu, saya senang ya, ini betul yang diceritakan gitu ya. Kita akan akhiri sesi yang pertama ini. Ada 3 kalimat saya akan ucapkan. Yang pertama, iman itu kita bersama Yesus. Tentu kita mulai dengar firman-Nya dan kita kenal Dia dan akhirnya kita menerima Dia. Di situ terjadi kelahiran kembali. Yang kedua,
iman itu punya kuasa yang besar. Bukan kita yang punya kuasa, tapi iman, karena ada Yesus di situ. Karena ada Yesus di situ. Yang ketiga, iman itu nanti yang akan membuat kita bisa melihat bagaimana kehidupan keluarga kita, kasih kita. Karena itu, mari kita tambah iman kita. Kalau sudah ada, ditambah. Tapi kalau belum ada, carilah Tuhan. Sebagai penutup, saya minta Ibu Pendeta Reguna Ginting, Gembala Pendeta Kuala, untuk berdoa. Atau mungkin ada beberapa pesan yang mau disampaikan sebelum tutup dalam doa. Mari Bu, ini sesi 1. Setelah itu nanti kita akan bernyanyi 1-2 lagu, baru nanti kita masuk sesi kedua. Sesi kedua nanti adalah sesi 2, ada firman Tuhan dan ada dialog. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang sudah menolong kami tiba di sini dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk sesi yang pertama ini. Tuhan mengajari kami bagaimana iman yang sesungguhnya, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kami mendengar dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan dan menyambutnya dalam hati kami bersama-sama dengan Engkau. Itulah iman kami. Tuhan, terima kasih untuk sesi yang pertama ini. Biarlah setiap kami boleh memahami, boleh menangkapnya, dan ini boleh menjadi renungan dalam hidup kami, dan kami boleh juga hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu. Sebentar kami akan melanjutkannya. Tetap Tuhan yang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu. Ya, MC silakan. Bertemu dengan saudara. Lihat saudaranya. Iya, kanan kiri. Puji namanya dengan sukacita. Ayo kanan kiri. Berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada. Bertemu dengan saudara dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Bisa kedengaran suara saya ke belakang ya? Bisa ya, baik. Ya, kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Kita melihat tema di kertas kita. Di sana jatuh dan bangun cinta dalam keluarga. Ya. Ada kalanya kita mengalami kejatuhan, menurun, merosot, kendor cinta kita dalam keluarga. Ada kalanya kita punya semangat. Apa yang membuat itu semuanya bisa terjadi? Kaingeer panca maka lit pasang surutna kekelengan ibas rumah tangga kami. Namanya pun keluarga itu bukan hanya antara pasangan suami dan istri, tapi juga kepada anak dan orang tua. Bagaimana membangun cinta itu? Kenapa lebih sering jatuhnya dari bangunnya? Ya, kalau saya tanya, mananya lebih sering, jatuhnya atau bangunnya? Dari sini katanya jatuhnya. Gimana dengan orang-orang yang baru masuk dalam rumah nikah? Yang baru 1 tahun ada? 2 tahun? Oh, ada. Ya. Bagaimana? Mana yang lebih sering sekarang setelah masuk dalam rumah nikah? Jatuhnya atau bangunnya? Bangunnya, mantap. Tepuk tangan dulu. Mereka baru masuk ya, baru masuk dalam setahun perjalanan pernikahan. Yang sudah 5 tahun, mana lebih banyak, jatuhnya atau bangunnya? Yang sudah 25 tahun menikah dan jawab tadi. Hah? Yang menjawab bangunnya katanya yang sudah 25 tahun menikah. Oh iya, ya saya nggak lihat. Saya lihat yang di sini Bu Marito bilang bangunnya. Ya, terima kasih yang 25 tahun pun bangunnya yang banyak. Yang sudah 30 tahun ada? Ada? Lebih pun 30 tahun. Bagaimana? Mana banyak, lebih banyak, Bi?
sebenarnya kalau kita bersama Tuhan bangunnya yang banyak. Ini dia. Sebenarnya sudah tahu ya, inilah kalau beriman tadi tahu. Tapi sering pada prakteknya jatuh. Kan gitu ya. Ya, apa yang perlu di sini supaya itu tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus, aku membangun cinta dalam keluargaku. Apa yang perlu? Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Ya, dari kertas lagu kita juga sudah ada dituliskan di sana dari Kolose pasal 3 ayat 14. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, kalau mungkin agak gelap ya, sulit buka Alkitab, di kertas ada, tulisannya besar. Sudah terlihat semua ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu maksudnya yang mana? Ayat 12, ayat 13 mengajarkan bahwa dalam Kristus, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah menjadi pilihan Allah itu harus ada kesabaran, kemurahan, lemah lembut, mengampuni. Ya. Tapi ayat 14-nya disimpulkannya, dan di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu maksudnya mana? Ini yang lebih penting dari itu semuanya. Kalau nggak ada kasih, nggak akan bisa mengampuni. Kalau tidak ada kasih, nggak akan bisa lemah lembut. Iya. Makanya ditegaskan di sana, dan di atas semuanya itu. Kasih itu sangat dibutuhkan. Makanya Yesus datang ke dunia ini menunjukkan kasihnya yang besar. Tadi kita sudah belajar ya tentang beriman kepada Tuhan Yesus. Masih tengah bahwa Tuhan Yesus kelengkal atena kita. Engkau dadu kekelengan Tuhan Yesus Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Adilalit si gecapkan kekelengan bas Tuhan Yesus nari, lo kita ngasuh mengkelengi. Mabagai? Karena Allah mengasihi aku, maka aku bisa mengasihi pasanganku. Jadi bagaimana supaya dalam keluarga itu tidak banyak jatuhnya, tapi membangun cinta dalam keluarga itu kita perlu kasih. Kenakanlah kasih. Kasih yang seperti apa? Dalam bahasa Yunani ada 4 contoh tentang kasih. Ada kasih eros. Saya ambil dulu yang ini. Ini kasih lawan jenis, di mana banyak nafsu yang menguasai di sana. Itu eros. Ya, Bapak sering bilang, saya pinjam istilah Bapak, error katanya. Ya, kasih eros itu kan sering error katanya. Ya, salah. Lalu yang kedua ada kasih storge. Ini kasih antara orang tua dan anak. Payah kak nginget sa storge. Iya. Adilah setorna la terge dina bapak rusur. Ya, ini anak sulit dia mengasihi orang tua kalau nggak dikasih sesuatu. Istri-istri hari ini kalau nggak banyak setoran suaminya, sulit dia senyum pun. Betul ya? Ini kasih yang tidak berasal dari Allah, storge. Ya. Lalu ada kasih filia, kasih persaudaraan. Ya. Pilih-pilih nang kelengi. Nah itu ya kasih persaudaraan. Sikapnya cocok kelengi. Nah, alagapnya cocok kading kena ini. Tapi yang dimaksudkan di sini yang keempat itu kasih agape. Kenakanlah kasih. Kasih yang seperti apa yang Allah inginkan? Kasih yang seperti Allah berikan, kasih agape. Maka mudah nginget sa agape itu kalau dibuat Bapak bahasa karonya uga pape keleng tena kita. Kan nggak sulit ya, agape, uga pape keleng tena, itulah kasih Tuhan. Dan kalau kita sudah percaya, beriman, hidup bersama-sama dengan Tuhan, kenakanlah itu, pakaikan bas gelundu. Terapkan dalam hidup kita kasih itu. Kasih itu yang mempunyai kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Bagaimana dalam keluarga sering terjadi jatuh, lanai teridah kekelengannya. Enggo argini tikan, enggo.
Tapi tidak ada lagi nampak kasih. Di mana kasih kita hari ini? Apa yang mengikatnya? Kasih itu memiliki kuasa untuk mengikat, itu yang pertama. Apakah uang yang mengikat kasih dalam keluarga kita? Apa yang menjadi pengikat dalam keluarga? Tuhan bilang kenakanlah kasih sebagai pengikat. Dulu kita pernah kedatangan tamu hamba Tuhan dari Kenya, Afrika. Waktu itu ketika dia melayani di Sungai Skala, dia buat contoh ilustrasi. Allah itu mengikat orang-orang yang percaya supaya tidak lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia praktekkan, suruhnya Pak Pendeta berdiri, lalu dia ikat. Seperti itulah Allah mengikat kita. Artinya dia menjadikan kita melekat dengan dia. Jadi tidak ada lagi keinginan ke kiri dan ke kanan. Kasih Allah itu mengikat. Kasih dalam keluarga itu mengikat. Membuat kita dekat, erat. Supaya tidak terjadi jatuhnya yang banyak. Kadang-kadang usia pernikahan saya sering melihat ya, orang tua yang sudah 25 tahun ke atas tidak lagi dia ingin dekat. Ya aku kisah gindeher bau katanya. Iya, dulu dekat kali mau dekat, selalu dekat. Tapi sekarang kenapa itu bisa kendor? Iya. Saya nggak dengar apa komentar dari belakang ya. Apa yang membuat itu kendor? Ada lagi yang membuat kita tidak terikat lagi dengan pasangan, dengan anak, handphone. Itulah yang membuat kendor. Kasih itu nggak nampak lagi. Ada kasih itu ada. Tapi oleh karena benda, oleh karena situasi, oleh karena penyakit, materi, uang, sehingga tidak ada lagi satu ikatan yang membuat kita dekat dengan pasangan. Bukan kasih yang dulu katanya sekel teku ngenana kam katanya. Dulu. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang menjadi pengikat. Bagaimana kasih kita hari ini terhadap pasangan, terhadap anak-anak? Ini yang mengikat kita. Saya dulu mengingat satu perkataan hamba Tuhan dari GKMI Kasih Anugerah. Waktu itu kami saya punya kakak sakit, lama harus opname di Adamalik, ya. Dan mereka tidak kenal sama kami. Tapi oleh karena hamba Tuhan bilang bergantianlah antar makanannya pagi, siang, malam. Bahkan ada yang memberikan pudingnya, gitu ya. Perhatian mereka itu besar. Lalu ketika kakak saya dipanggil Tuhan, mereka keluarga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat Gereja Kasih Anugerah. Ya, oleh karena perhatian dan kasih mereka. Padahal lah kita sebalengan serepe, kata kakak saya. Tapi saya senang ucapan jemaat, ya, pengurus majelis waktu itu memberi respon dari apa yang disampaikan keluarga. Dia bilang begini, kami ngasup melakukan sebagai nakrina arkiteken darah Kristus inggo maler man kami. Darah Kristus engam pengasup kami ang kelengi Nurbeti Endah. Nurbeti dulu nama kakak saya. Saya sangat ingat kalimat itu. Arkiteken darah Kristus inggo maler man kami, maka kami ngasup ang kelengi. Bagaimana dengan kita? Kita percaya kalau darah Kristus itu sudah mengalir menghapus semua dosa kita, dan kasih Kristus itu yang menguasai hidup kita. Inilah yang membuat kita bisa membangun kasih dalam keluarga. Oleh karena Kristus, kenakanlah kasih. Kasih yang seperti apa? Bukan kasih yang pilih-pilih tadi. Bukan kasih karena ada uang, karena mahal harga sawit maka kamaji tersenyum. Ngidangi pasangan 2P senyum kamadi mahal sawit kapal na sitar mahal sekali na sawit enda teh lupa. Kan begitu ya, enda ina mendukai kan jus Bandung. Oh, ini karena mahal. Tapi di sini nggak begitu ya. Apalagi yang baru ginting di sini udah bertobat semua. Iya, nggak lagi kayak gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat kenakanlah kasih sebagai sesuatu yang mempersatukan.
Kasih itu mempersatukan. Kita memang berbeda, dipersatukan Tuhan. Ibu Marito berbeda suku dengan Pak Saprianta. Kita memang berbeda, tapi Tuhan mempersatukan. Kan begitu ya? Coba bilang sama samping kiri kanannya, kita memang berbeda. Mungkin berbeda hobi, berbeda kebiasaan kita, latar belakang kita, tapi kasih Kristus mempersatukan kita. Hari ini banyak orang tua mengeluh, lanai bawa banci resada arih kami rasanak kami rumah. Memang menurut teori pun ya, kita ini generasi milenial, lanai kanci resada ras generasi Z nina lah nyambung ya. Aku sakit kalau pusuh kue bananakku ya, padahal ia keluh bagaimana pandai kini ya. Sen ku ngekeri nyekolah ke dia, tapi bagaimana ke pengelawin laman bangku. Ini. Tapi kalau kita ingat, kasih itu mempersatukan. Nanti pulang dari sini bilang sama anak kita memang berbeda anakku. Kamu generasi Z hari ini. Generasi kita berbeda, tapi Kristus mempersatukan kita. Nanti PR ya, bilang juga sama pasangannya yang ada pasangannya. Yang kalau nggak ada lagi pasangannya jangan sedih. Ada anak kita bilang sama anak kita memang berbeda. Tapi kasih Allah itu mempersatukan kita. Pegang dia, sentuh dia. Kan begitu ya? Udah bilang tadi sama kiri kanannya, kasih itu mempersatukan. Kenapa sering terjadi perselisihan, percekcokan, perkara kecil, perkara anduk kelengenca, panci rubat, panci lanai sejak kapan sada jabu. Dulu Ibu Teti sering kasih contoh perkara mecek odol katanya. Satu tertib dari bawah dulu sampai atas, satu yang tengahnya dipencet serangkir. Itu pun bisa gaduh. Kamu hari ini apa yang paling sering membuat kamu tidak bersatu? Lanai siangkan rumah. Mari kita kembali ke firman Tuhan ini. Kasih itu mempersatukan. Kita berbeda, tapi mengingat ada Allah yang datang ke dunia ini untuk menjadikan kita satu. Jadi siapa yang menjadi bersadar Kristus, ia mati lepasin baru, bersatu dengan Tuhan Yesus menjadi baru. Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita bersatu. Bukan apa yang ku mau, bukan apa yang Bapak mau. Kami berbeda ini. Bapak ini suka kali bercanda, saya nggak suka bercanda. Saya tipe orang serius, makanya rambut saya keriting, muka saya udah agak lebih tua. Iya, saya sering bilang, kalau aku serius, jawablah serius, saya bilang. Iya. Tapi dia selalu bawa bercanda. Akhirnya saya mengerti, Tuhan bilang, ini semuanya baik. Membuat saya juga jadi bisa bercanda, supaya lebih mudah, rileks. Ulah kaipe sampai berkerut wajah ini, gitu ya. Jadi tanggapi dengan lebih santai. Ini Tuhan mempersatukan. Saya mengingat Tuhan yang membawa saya bertemu dengan Bapak ini. Kalau nggak dari SMA kami sudah bertemu. Dulu saya nggak suka lihat dia. Karena dulu saya suka berharap teman hidup itu yang rapi, gitu ya. Bapak dulu kurang rapi. Nah, begitu. Dulu. Iya. Tapi Tuhan menaruhkan itu di dalam hati saya untuk bisa mengasihi dan menjadi penolong dalam hidupnya. Maka Tuhan mempersatukan. Sekalipun kami berbeda, kasih Kristus mempersatukan. Itu yang membuat tidak terjadi banyak jatuhnya. Kalau nggak awal-awal jatuh juga jatuh. Saya suka jajan, dia nggak suka jajan, kan gitu ya? Iya. Kalau udah pergi kami ninggalkan Bahoro, iya, aku mau beli itu. Manggoman kita dai katanya. Jadi nggak jajan. Iya. Jadi di atas kereta itu nangis Bombay lah saya. Sedih kali. Tahu nangis Bombay ya? Nak tak keniluhe janar dalam kereta.
Kalau aku dulu sama Ibu Guna, apa aku bilang berhenti dia jajan kami, karena kami sama tukang jajan. Nah gitu ya. Iya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan ada di sana. Di tahun kedua pernikahan, saya nggak ngomong, saya kan bilang lapor aja sama Tuhan. Adikku pesah kari entah rubat kami. Jadi saya bilang, Tuhan buatlah dia juga melihat apa yang menjadi keinginanku. Di tahun kedua kalau kami pergi ninggalkan Bahoro, pulang dia tanya mulai dari Lincun, ada lagi yang mau dibeli? Nukur kai tendu. Nah ini kan karena Tuhan ini. Iya. Kalau enggak dulu, aku mau beli manisan, saya suka dulu peyek, nampak peyek kan gitu ya. Dai kita ngoman. Kesukaannya BPK lalak ku japa pe. Iya. Ku inje man BPK, ku Medan peman BPK. Entah yang lain gitu ya. Tapi hari ini dia tanya, kamu makan apa? Gitu. Ini kan karena Tuhan. Kenakanlah kasih yang mempersatukan. Kita memandang kepada Tuhan. Tuhan dulu yang mempersatukan, kami berbeda. Tapi ada cara Tuhan membuat kami satu. Bagaimana kita belajar kepada Tuhan? Kalau kita katakan kita beriman bersama-sama dengan Tuhan, apakah Tuhan diam kalau ada masalah dalam keluarga? Kalau ada yang tidak cocok kita rasa, lapor sama Tuhan. Bukankah dia kepala? Istri, suami, dan Tuhan itu menjadi kepala. Lapor ke atas. Dan Tuhan yang akan turun tangan. Kan itu iman kita ya. Ya jangan tungi sekala. Aku di bagenggo. Bagaimana sen cari maka pun carilah, ngemolah aku maka kaite tukur maka puasa aku. Ini kan gak mempersatukan ini. Lapi pakai sen apa hancing aku rebonding lindu. Iya ngemo kau. Iya. Ini gak mempersatukan. Tapi kalau kamu lapor ke atas, keras apapun prinsip Bapak, karena saya tahu dia orangnya memang hemat, bukan pelit ya, hemat. Iya. Kan gitu ya Pak? Iya. Saya memang melihat itu yang ada padanya. Dia hemat. Dulu saya lihat ada catatan pengeluarannya masa lajang. Nasi 1 bungkus sekian. Malamnya kan makan apa? Ku bagi 2 nasi itu katanya. Saking hematnya. Patutlah dia mendidik saya seperti itu, saya pikir. Kan begitu ya, kasih mempersatukan, tapi dia nggak bertahan di situ. Dia mengerti juga oleh karena Tuhan tadi, dia tanya hari ini, apalagi ada yang mau beli, lewat lagi kuala di HR. Dia mantu gerendu jenda katanya. Ya, sampai Bahoro, dia tanya, Tanjung Langkat tanyanya lagi. Gitu. Kalau dulu lepus terus ke Bahoro. Iya. Ini cara Tuhan mempersatukan. Berbeda, tapi karena kasih Kristus, kenakanlah kasih itu. Kalau keselamatan hidup kita pun Tuhan sediakan, masakan perkara masalah dalam keluarga enggak Tuhan turun tangan. Apa yang menjadi masalah kita hari ini? Kasih Kristus itu memiliki kuasa untuk mempersatukan. Karena itu kenakanlah, pakaikan pas gelupta. Adi tendungan cala pakai kendu, kak akan bisa kamu berbahagia membangun cinta dalam keluarga. Yang terakhir, ya saya nggak lama ya, karena dari setelah ini nanti masih ada dialog. Mari kita lihat. Saya kembali membacakannya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu memiliki kuasa menyempurnakan. Tahu kamu sempurna? Tahu kita sempurna ya? Lalit si kurang J. Dalam keluarga kasih itu menyempurnakan, artinya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah menyempurnakan. Kasih dalam keluarga itu menyempurnakan. Kalau kita pakaikan kasih itu, maka nampak nggak ada yang kurang di sana. Beberapa hari yang lalu kami kedatangan sepasang suami istri. Dia dulu mantan murid Bapak ya di SMA Salapian. Sebelumnya dia WA saya, tolonglah kami ingin sekali dibimbing gitu ya. Ya datanglah, kebetulan memang kami ada di Tanjung Langkat. Lalu mereka datang.
Suaminya bilang begini, Pak, hari ini aku divonis dokter lambung parah. Apa yang kamu rasakan? Takut kali aku, takut mati. Ya, nengok apapun aku takut. Nengok kipas, kami hidupkan kipas, gelisah dia. Maka saya bilang sama bapak, matikan kipasnya. Iya. Cemas, tapi gak tahu apa penyebabnya. Sudah obat yang paling bagus, ke spesialis yang paling bagus, enggak mempan obatnya. Lalu kami tanya-tanya tentang hubungannya dalam keluarga sebagai suami istri. Lalu istrinya yang bilang, begininya Pak, ya mungkin ini cara Tuhan untuk membawa kami kembali datang sama Tuhan. Memang sudah 3 tahun ini tidak pernah lagi kami berkomunikasi secara dekat. Ya, karena kesibukan kami, aku jualan, anakku kecil. Jadi kalau sore itu udah capek, tinggal tidurnya lagi. Belum lagi kadang anakku rewel. Jadi kami nggak pernah ada lagi cakap-cakap. Lalu suamiku ini, maka dia sakit yang ku tahu. Karena nggak pernah lagi kami cakap-cakap, HP lah kawannya cakap. Maka sampai subuh dia nengok HP katanya. Tidurnya itu tinggal 2 jam, 3 jam dalam sehari. Karena dia juga bekerja suaminya. Iya. Ini ada yang kurang. Komunikasi dalam keluarga itu membuat kita itu memiliki kasih. Tapi kalau nggak ada komunikasi, ada yang kurang. Menimbulkan ketakutan, kecemasan, kerenggangan dalam keluarga. Tidak ada lagi ikatan yang mempersatukan tadi. Enggak lekang. Kenapa? Nggak pernah lagi ada komunikasi. Cakapin pai seperlunya saja. Hari ini entah adanya penyakit kita di sini bapak-bapak, ngoriahan kap du natap HP asangkan natap di berundu. Gimana? Mana kam lebih banyak waktu du dengan HP du atau dengan istri du? Saya perhatikan ya, ada bapak-bapak, saya perhatikan ini, bukan suami saya ya. Iya. Lamaan dia sama HP senyum, ketawa, dia nengok HP. Sama istrinya gak pernah lagi dia senyum. Nengok HP, apalagi snack video itu tawa ya, lucu nih katanya. Tapi nengok istrinya dia gak lagi senyum. Gak ada lagi pun waktunya sempat natap ini. Istriku ini, kalau bapak sering gitu memuji saya, kam ertua nama katanya. Tapi erjilena katanya, kan menghibur itu ya. Itu obat itu. Iya. Bapak-bapak pernah bilang gitu sama istrinya? Seringkali, Bu. Ih, seringkali. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk bapak ini. Ya. Iya. Maka kakak itu paling berbahagia dia. Kalau sering bilang gitu ya, kan itu obat bagi istri. Hati yang gembira kan obat. Ya, ini bapak-bapak yang depan, yang di belakang bagaimana? Apa katanya? Mantap. Iya. Tapi pulang dari sini cobalah, kenakanlah kasih, pakaikanlah kasih sirah naibas Tuhan Yesus nari guna mengikat kita dalam keluarga, membuat kita tidak jauh, membuat kita ada bersama-sama, sama-sama ergini teken. Ini yang menjadi pengikat. Kenakanlah kasih untuk kita bisa mempersatukan. Kenakanlah kasih itu untuk bisa menyempurnakan dalam keluarga. Jadi kalau ada yang bilang lah boleh kita banci si sempurna, bisa. Karena itu firman Tuhan yang bilang, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu artinya kita bisa. Gue masing-masing dompet maka lanai teridah kekelengan kasih yang mana ada pada kita hari ini. Hari ini Tuhan berbicara bagi kita keluarga-keluarga. Kenakanlah kasih, bukan hanya kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua yang kita punya orang tua. Kenakanlah kasih itu.
Karena kasih itu yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Keluarga itu kuat kalau ada kasih di dalamnya. Saya ulangi ya, keluarga itu kuat, tidak jatuh kalau ada kasih di dalamnya. Maka kasih itu akan membuat kita bisa membangun cinta dalam keluarga. Anak-anak bisa melihat kasih Allah lewat hidup orang tuanya. Mengapa hari ini sulit anak-anak mengenal kasih Allah? Udah diceritakan Allah itu kasih sama anak sekolah minggu, sulit masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena nggak dilihatnya itu pada orang tuanya. Kalau kita mengakui Yesus itu Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidupku, yang mengasihi aku, kasih Allah itu ku pertunjukkan dalam keluargaku. Anak-anak itu bisa melihat kasih Allah dalam hidup ayah ibunya. Maka ini yang terpenting. Kalau di kitab 1 Korintus pasal 13 dikatakan kasih itu yang terpenting, yang menjadi hal utama. Jadi kita sudah mendengar bersama-sama. Kalau tema kita hari ini jatuh dan bangun, cinta dalam keluarga. Pulang dari sini, aku harus punya kekuatan yang dari Allah itu. Aku punya kasih yang dari Allah itu untuk membangun cinta itu. Supaya seisi rumahku sada jabukwe banci teridah kekelengan antara ibu, ayah dan anak, antara anak dan orang tua. Kita dipakai Tuhan. Kita yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tapi teruskanlah perkataan ini ke dalam tiap-tiap hati kami, supaya sungguh kami mau mengenakan kasih itu. Bukan hanya kami tahu, bukan hanya dulu pernah kami terima, tapi sampai hari ini pun, kasih itulah yang menguasai kami. Kasih Allah itulah yang boleh kami teladani. Bagaimanapun kehidupan pasangan kami, sekalipun itu tidak menyenangkan kami, tapi kami bisa menerimanya. Sebagaimana Allah mengasihi kami. Tuhan, Engkaulah Allah yang berbicara dalam tiap-tiap kami, supaya kami memiliki kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang belum mengalami kasih Allah itu, supaya mereka datang, mereka memiliki kasih Tuhan itu. Karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kami yang mau mendengar dan percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa, pakailah kami semua keluarga-keluarga ini, supaya kami hidup mengasihi. Kalau kami bisa mengasihi, kami bisa bersatu dalam keluarga. Tidak akan ada percekcokan, tidak akan ada perselisihan, bahkan sakit hati. Tidak akan kami simpan akar pahit itu, Tuhan. Kasih Allah itu yang menyempurnakan kami, sehingga kami bisa menerima kekurangan-kekurangan pasangan kami. Inilah doa kami, Tuhan. Kami menyerahkan ini semua kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.